أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب زدنا علما نافعا ووفقنا عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج والفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Al-Fakir cintai, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, mensyukuri nikmat akal yang telah Allah berikan. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Tijan Ad-Darari karangan Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala al-muallif rahimahullah ta'ala فأقول رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال ويجب في حقه تعالى القدم, dan wajib secara akal fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al-qidamu, yakni sifat qidam. Apa makna qidam? Wa ma'nahu, makna qidam itu annahu ta'ala la awwala lahu, yakni bahasanya Allah Ta'ala itu tidak ada awalnya. Ay lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun, yakni tidak mendahului akan wujudnya Allah Ta'ala sifat ketiadaan. Jadi Allah tidak pernah tidak ada, begitu. Wadiduhu al-hudusu, lawanan dari qidam adalah hudus. Ay al-wujudu ba'da adamin, yakni suatu eksistensi atau keberadaan yang didahului oleh ketiadaan. Jadi adanya setelah tidak ada. Ini mustahil bagi Allah.
Wa dalilu ala zalika, adapun argumentasi yakni dalil atas itu, atas wajibnya kidam Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala baru, ay wa kaifiyatu iqamati dalili ala wujubil kidami lahu Ta'ala. Tegasnya kata Syekh Nawawi Tanara, bagaimana cara mendirikan dalil itu? Adapun cara mendirikan argumentasi atas wajibnya sifat kidam bagi Allah Ta'ala, antaqula, bahwa engkau katakan, jadi kau buat premis lagi nih ya. Kalau yang pertama tadi pada sifat wujud itu premisnya namanya premis apa tuh, di dalam ilmu mantik itu ada dua kategori qadhiyah, namanya qadhiyah itu pernyataan. Kalau bahasa modernnya premis ya. Premis itu terbagi dua, atau preposisi ya. Preposisi itu terbagi kepada dua macam. Pertama, preposisi kategori, dalam ilmu mantik namanya qadhiyah hamliyah, yang bentuknya adalah kalimat berita, seperti al-alamu hadisun wa kullu hadisin lahu sani'un. Nah, itu namanya preposisi kategori yang sifatnya adalah kata tersebut dari kata berita, khabariyah. Kalau dalam ilmu nahwu namanya jumlah khabariyah. Yang kedua adalah preposisi apa namanya, pengandaian. Bahasa modernnya itu, kalau bahasa mantiknya syartiyah, qadhiyah syartiyah. Bahasa modernnya itu adalah preposisi apa namanya, saya lupa ya, hipotesis ya, preposisi hipotesis begitu. Nah, pada sifat kidam ini ya, beliau Syekh Nawawi Tanara ini mengajarkan kita melalui argumentasi yang dibuat dengan argumentasi preposisi ya. Apa tadi? Preposisi, lupa lagi. Astagfirullah. Pengandaian ya. Ya, preposisi pengandaian begitu. Kalau bahasa modern itu tadi tuh yang tadi saya sebutkan tuh, saya lupa lagi tuh. Hipotesis. Ya, hipotesis pertama nih. Laulam yakun qadiman, jikalau Allah tidak qadim, tidak memiliki sifat kidam, lakana hadisan, berarti Allah baru, ada awalnya, kan gitu. Kenapa alasannya? Jadi konsekuensinya adalah kalau Allah tidak kidam berarti baru, idla wasitata bainahuma, karena ya ketiadaan, ya tidak ada tuh ya pertengahan antara kidam dan hadis, gitu kan. Jadi ini namanya ta'addud, apa namanya, satu hal yang secara mutlak berbeda gitu. Seperti hidup dan mati. Kalau tidak hidup ya mati, kalau mati ya berarti tidak hidup gitu. Tidak ada setengahnya. Tidak mati juga tidak hidup, nggak ada. Gitu. Atau antara gerak dan diam. Kalau tidak gerak ya diam, kalau tidak diam ya bergerak begitu. Nggak ada pertengahannya di antara keduanya gitu. Nah, jadi ini namanya
preposisi hipotesis. Seandainya Allah tidak kidam, berarti Allah hadis dong begitu. Lakin kaunu hadisan muhalun, tetapi akal kita telah menyatakan bahwa keadaan Allah Ta'ala hadis itu kan mustahil. Karena setiap yang hadis itu berarti butuh pencipta dong, gitu. Nah, ini cara awal begitu ya, menyatakan argumentasi. Kalau dalam ilmu mantik itu dicontohkannya, in kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Jikalau matahari itu terbit, berarti siang itu muncul dong, gitu. Berarti kalau matahari tidak terbit, berarti tidak ada siang, begitu. Ini pengandaiannya dari segi pengandaian. Jadi dua preposisi itu ya, ada yang kategori sifatnya, namanya kalau dalam ilmu mantik tuh qadhiyah hamliyah, dan satu lagi hipotesis yang dalam ilmu mantik itu namanya qadhiyah syartiyah. Annahu law kana hadisan lahtaja ila muhlisin. Nah, ini qadhiyah daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri nih. Ya. Kata beliau, jikalaulah Allah Ta'ala itu hadis, kalau Allah ada awalnya, diawali oleh ketiadaan, lahtaja ila muhlisin, berarti kan Allah butuh kepada pembuat, pencipta. Kenapa? Li'anna kulla hadisin la buddalahu min muhlisin. Karena setiap hadis, sesuatu yang tadinya tidak ada pada awalnya, kemudian ada, itu kan tidak boleh tidak bagi dia daripada pencipta. Karena di sifat wujud telah kita bahas, seandainya orang mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya, ini pernyataan yang bodoh. Kenapa? Karena mana mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan keadaan, tidak masuk akal. Berarti setiap sesuatu yang wujud, ya, yang dia ada, pasti itu diciptakan oleh yang ada, begitu. Yang keadaannya itu tidak boleh tidak ada. Jadi setiap sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, ini mesti ada penciptanya. Walau hadasa binafsihi, jikalau dia tercipta dengan sendirinya, lazimastima'un naqdaini, maka terhimpunlah sesuatu yang saling bertentangan, seperti bercampurnya gerak dan diam, kan nggak bisa diterima oleh akal. Nah, wahumal musawatu warujhan, yang dua pertentangan ini, musawah dan rujhan. Musawah itu adalah persamaan, rujhan pertidaksamaan. Dibilang, jadi sesuatu itu sama tapi tidak sama, sesuatu itu tidak sama tapi dibilang sama. Nah, ini kan nggak masuk akal. Kalau berbeda ya berbeda, yang sama ya sama, begitu. Nggak boleh bergabung antara musawah dan rujhan, begitu, berhimpun. Ini tidak masuk akal. Kalau dia kidam berarti tidak hadis dong. Kalau dia hadis berarti tidak kidam, begitu. Walakin huwa, akan tetapinya dia, ai ihtiyajuhu ta'ala ila muhalisin, yakni butuhnya Allah Ta'ala kepada pencipta, muhalun itu mustahil Allah butuh pencipta. Idlaw ihtaja ila muhlisin, karena apabila butuh kepada pencipta, lahtaja muhlisu ila muhlisin aidan, maka konsekuensinya adalah akan butuh lagi si yang dicipta itu kepada si pencipta itu kepada pencipta lagi. Gitu.
Terus siapa dong hakikat penciptanya? Enggak masuk akal. Kalau Allah diciptakan oleh sesuatu lagi, maka sesuatu yang tadi lagi butuh lagi kepada pencipta lagi. Falazimad dauru awit tasalsulu, sehingga ini melazimkan atau secara otomatis akan terjadi daur atau tasalsul. Artinya perputaran. Daur itu perputaran, dia mencipta, dia dicipta, dia mencipta, dia dicipta. Loh, akal kita nggak bisa terima dong seperti itu. Akal kita hanya bisa menerima ada pencipta, ada yang dicipta, dan itu dua hal yang berbeda, di mana pencipta itu menguasai yang dicipta, dan yang dicipta dikuasai oleh sang pencipta. Itu yang bisa diterima oleh akal kita. Itu namanya daur. Atau tasalsul. Tasalsul itu adalah berketurunan begitu, sehingga kita tidak tahu siapa puncaknya. Bapak, anak, cucu, buyut, udeg-udeg, jangga wareng, gitu. Siapa gitu? Akal kita nggak bisa begitu. Kalau Allah bersilsilah begitu, punya silsilah keturunan. Jadi Tuhan sebenarnya siapa? Nggak bisa akal kita menerima itu. Wahuma muhalani, keduanya ini, daur dan tasalsul ini, muhalani adalah dua hal yang mustahil. Ai la yumkinu wujuduhuma, maksud mustahil itu ialah tidak mungkin ada keduanya, daur dan tasalsul bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kita mendapatkan tuh bahwasanya Allah wajib qidam dong kalau gitu. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidamu istahala alaihi didduhu, maka kira wajib bagi Allah Ta'ala sifat qidam, otomatis mustahil atas Allah Ta'ala lawanannya. Ya inilah hudud. Nah, jadi sebetulnya sifat qidam ini mempertegas daripada sifat nafsiyah Allah, wujud. Jadi eksistensi Allah itu eksistensi yang seperti apa? Eksistensi yang qidam, yang keberadaannya itu tidak ada awalnya. Harus begitu otak kita atau akal kita hanya akan bisa menerima Tuhan pencipta alam ini harus wujudnya itu wajib. Yang arti wajib itu tidak ada awalnya, eksistensinya tuh tidak ada awal wujudnya. Karena kalau dia ada awalnya, berarti dia ciptaan. Ini tidak sah dia dikatakan pencipta. Di akal kita tidak akan menerima bahwasanya Allah tidak bersifat qidam. Hanya qidam itu wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai argumentasi tentang qidam. Sifat yang ketiga sekarang, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u, dan wajib pada hak Allah Ta'ala al-baqa'u, kekal. Allah memiliki sifat kekal. Ini pun penjelasan dari wujud, ya. Wa ma'nahu, adapun maknanya kekal, baqa, annahu ta'ala la akhira lahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada akhir wujudnya. Ai la yalhaqu wujudahu adamun, yakni tidak mendapati akan wujudnya Allah Ta'ala, akan eksistensinya Allah Ta'ala, akan ketiadaan. Enggak mungkin Allah mendapati ketiadaan.
Jadi wujud wajib tadi, wujud wajib sifat nafsiyah itu, ya, kalau belum mengerti juga kita, maka diterangkan wujud wajib itu adalah wujud yang qidam dan wujud yang baqa. Begitu. Wujud yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Wadalilu ala zalika, adapun argumentasi atas itu, bagaimana kita menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu wajib, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Annahu, bahwasanya laulam yajib lahul baqa'u, kalaulah tidak wajib bagi Allah Ta'ala, bagi Tuhan semesta alam yang menciptakan kita ini wajib kekal, kalau enggak kekal, lam kana ayyakuna fanian, berarti memungkinkan bahwa adanya itu fana, akan rusak, begitu, akan hilang. Lakin imkanul fana'i lahu muhalun, tetapi akal kita mengatakan kemungkinan fananya bagi sang pencipta itu, bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa demikian? Izlau kana fanian, karena kalaulah fana lakana jaizal wujud, berarti sebenarnya adalah kemungkinan wujud. Jadi wujudnya bukan wujud wajib, namanya wujud jaiz, ya. Nah, wujud jaiz itu adalah wujud kita nih, wujud ciptaan yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan, dan kemudian kita dihilangkan lagi, begitu kan? Nah, itu namanya jaizal wujud. Sedangkan Allah wajibul wujud. Lakin kaunuhu jaizal wujudi muhal, tetapinya keadaan Allah Ta'ala jaizul wujud itu mustahil. Kenapa? Islau kana jaizul wujud lakana hadisan, karena jikalau Allah Ta'ala wujudnya jaiz, maka berarti dia juga jaiz dong, maka hadis dong, begitu, berarti hadis juga. Lakin huwa, akan tetapinya dia, ai kaunuhu hadisan, yakni keadaan Allah Ta'ala itu baru, ada awalnya, itu muhalun, itu juga mustahil. Izlau kana hadisan, oleh karena bila Allah Ta'ala ini baru, ya ada awalnya, lantafa anhul qidam, niscaya hilang pula sifat qidam. Jadi ini dalilnya penambahan, ya. Itu kalau dalam matematika tuh ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, begitu ya. Kesimpulannya ini, gitulah. Kan tadi di atas kita sudah nih, akal kita sudah mendapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib qidam. Nah, kalau Allah tidak baqo, kalau Allah tidak kekal, niscaya sifat qidam ini juga hilang dong. Gitu. Padahal tadi kita sudah kukuhkan oleh argumentasi akal kita bahwasanya kalau Allah itu tidak qidam, berarti Allah ciptaan, kan gitu. Sedangkan Allah pencipta, berarti Allah wajib qidam. Nah, sekarang Allah itu wajib baqo, kekal. Kenapa? Karena kalau tidak kekal berarti sama saja kita menyatakan bahwa, ya, Allah itu fana, kan lawanan kekal adalah fana, hilang, gitu. Suatu saat akan hilang, begitu. Kalau suatu saat akan hilang, berarti sama saja kita menafikan atau meniadakan sifat qidam bagi Allah. Jadi kan konsekuensinya seperti itu. Jadi konsekuensi kita mengatakan Allah tidak baqo berarti fana. Konsekuensi fana berarti jaiz wujudnya. Konsekuensi jaiz wujudnya, karena jaiz berarti kan tadinya tidak ada menjadi ada. Atau dari ada
jadi tidak ada, kan berarti itu menafikan sifat kidam, padahal sifat kidam sudah kita tetapkan tadi di awal, mustahil Allah tidak kidam gitu. Jadi beberapa konsekuensi di sini dijelaskan ya, diruntut gitu. Lakin intifa'ul kidami anhu muhalun. Tapi jelas ketiadaan sifat kidam ya bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa? Li'annahu qad qamat dalilu ala wujubil kidami lahu Ta'ala. Karena sungguh telah nyata argumentasi yang telah jelas ya kita bahas tadi sebelumnya atas wajibnya kidam Allah Ta'ala. Wahai wajabal baqa'u lahu Ta'ala istahala alaihi didduhu. Maka di mana telah wajib sifat baqa. Jadi akal kita tidak akan menerima kalau Allah tidak kekal begitu. Maka mustahil lawanannya. Mustahil Allah akan fana, mustahil Allah akan hilang, mendapati ketiadaan. Oke. Jadi dua sudah kita membahas tentang ya hakikat dari sifat wujudnya Allah. Jadi wujud Allah yang bagaimana? Wujud Allah itu kidam. Yang kedua wujud Allah itu baqa. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis. Yang keempat, wajib pada hak Allah Ta'ala itu berbeda dengan ciptaannya. Nah ini pun sama, menegaskan daripada wajibul wujud sebetulnya. Dan ini mempertegas lagi daripada kidam dan baqa. Bahwa yang memiliki sifat kidam dan sifat baqa itu adalah Allah, tidak ciptaannya. Maka konsekuensinya berarti Allah berbeda dengan ciptaannya. Fal mukhalafatul makhluqati ibaratun an salabil jirmiyati wal irdiyati wal kulliyati wal juz'iyati wa lawazimiha anhu ta'ala. Maka adapun berbedanya Allah Ta'ala kepada ciptaannya itu ibaratun, ini suatu sebutan ansalabil jirmiyati, daripada ketiadaan jirim bagi Allah. Jirim itu sesuatu yang bisa ditasawur, sesuatu yang bisa dibayangkan dalam pikiran, itu namanya jirim. Nah jadi ini secara spesifik. Kalau tadi secara umum ya, kidam, baqa itu secara umum sebetulnya sudah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu berbeda dengan ciptaan. Kalau ciptaannya itu tadi hudus, ada awalnya, kemudian fana, ada akhirnya. Nah secara umum berarti Allah berbeda dengan ciptaannya. Nah secara khusus, ya lebih khusus lagi, berbedanya Allah Ta'ala dengan ciptaannya itu adalah ketiadaan jirim. Artinya tidak bisa Allah Ta'ala diserupakan dengan jirim. Apa itu jirim? Jirim itu adalah sesuatu yang bisa tergambar di dalam akal fikir atau di dalam benak manusia. Jirim itu seperti misalkan begini. Ada orang bertanya tentang sesuatu yang pernah kita ketahui, pernah kita lihat. Ya. Contohnya misalkan apel. Umumnya orang tahu tuh apel, pernah melihat, bahkan pernah makan, begitu ya. Kemudian orang nanya sama dia, Bang tahu apel nggak Bang? Si abang itu pasti karena dia pernah melihat gitu, setidaknya dia pernah
melihat apa itu apel. Maka ketika disebutkan, bang tahu nggak apel? Ketika dia ditanya itu, karena dia pernah melihat, maka di dalam hatinya itu langsung dalam waktu yang sangat cepat, bukan hanya detik, mungkin mikrodetik begitu. Ketika disebutkan apel, maka di dalam hatinya itu sudah ada tuh gambaran apel yang sifatnya subjektif pada si orang itu yang ditanya. Apakah yang dia dilihat itu apel hijau, apel merah, apel kuning dan lain sebagainya. Yang jelas kata apel itu sudah tergambar di dalam hati karena dia pernah melihat begitu. Nah, jirim itu tuh. Jadi sesuatu yang bila disebutkan dia itu akan tergambar dalam benak. Nah, maka Allah Ta'ala berbeda dengan ciptaannya. Itu maksudnya Allah Ta'ala tidak bisa digambarkan dengan jirim yang yang bisa ada dalam benak. Oh, Allah tuh begini gitu. Sebagaimana ciptaannya, kalau kita pernah melihatnya, kalau disebutkan dia ada dalam hati kita langsung, dalam pikiran kita langsung tergambar begitu. Nah, jadi tidak ada sebutan bagi Allah seperti jirim, wala irdiyah, atau digambarkan Allah itu sifat itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Di antara sifat itu contohnya adalah warna, ya. Semua warna itu namanya sifat, atau ukuran. Ukuran juga disebut sifat. Nah, ukuran dan warna ini tidak bisa ada tanpa tempat, begitu. Tanpa sesuatu yang dia hinggap di situ. Maka Allah Ta'ala tidak boleh kita atau akal kita tidak menerima kalau Allah itu sifat. Kenapa? Karena sifat itu selalu butuh kepada sesuatu. Seperti hitam ini kan sifat. Hitam ini dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa media, begitu. Dia baru ada kalau ada medianya, seperti ini pada spidol, atau yang lainnya pada kabel, pada tempat headset seperti ini, atau putih, ya, putih ini dia pada tutup, tidak bisa berdiri sendiri tanpa media, berarti kan selalu membutuhkan yang lain. Maka Allah disifati dengan irid, dengan sifat-sifat itu. Allah dikatakan sifat itu mustahil, artinya otak kita, akal kita tidak bisa menerima kalau Allah itu sifat. Wal kulliyah wal juz'iyah, atau disifati Allah Ta'ala dengan kul, sifat keseluruhan, au juz'iyah, atau sebagian. Walawazimuha, dan yang melazimkan bagi yang keempat ini, ya. Tidak boleh Allah kita persamakan dengan jirim, dengan sifat, dengan kulliyah, dengan juz'iyah. Sebagian besar atau sebagian kecil. Sebagian besar. Dan yang melazimkan pada keempat itu Ta'ala, bagi Allah Ta'ala ini enggak boleh. Falazimul jirmiyati at-tahayyuzu, maka yang melazimkan daripada jirim, kalau menisbahkan Allah Ta'ala kepada jirim, maka jirim itu lazim padanya tahayyuz, artinya secara otomatis yang namanya jirim itu tahayyuz. Tahayyuz itu menempati ruang. Maka mustahil akal kita kalau Allah menempati ruang. Kenapa?
Karena berarti dikuasai ruang. Berarti masa Allah dikuasai? Kan Allah penguasa. Sedangkan sesuatu yang dikuasai ruang berarti dia bukan penguasa tapi dikuasai oleh ruang. Maka mustahil kita ya mengibaratkan bagi zat Allah Ta'ala akan jirim. Kenapa? Karena jirim itu melazimkan secara otomatis berarti dia butuh kepada ruang. Butuh kepada ruang. Walazimul irdiyati al-qiyamu bil ghairi, dan yang melazimkan secara otomatis dari sifat, kalau Allah kita katakan sifat, dia melazimkan berdiri pada yang lain. Seperti hitam ini dia akan ada pada spidol, pada macam-macam lah gitu, tidak bisa berdiri sendiri, berarti butuh kepada yang lain. Walazimul kulliyati al-kibaru walazimul juz'iyati as-siwaru, dan yang melazimkan yang secara otomatis kalau kita katakan kuliah berarti sifat besar, kalau juz'iyah berarti kecil. Yang selain daripada itu enggak layak buat Allah gitu. Dikatakan besar, dikatakan besi, kecil, enggaknya ay al-mukhalafatu lima dzukira, yakni berbeda dengan apa yang telah disebutkan tadi. Allah bukan jirim, Allah bukan airid, bukan sifat, Allah bukan sesuatu yang dikatakan besar atau sesuatu yang dikatakan kecil, begitu. Lagi maha melihat. Nah, pengetahuan tentang ini nih, tentang apa yang di luar batas kemampuan kita, ini sudah tidak wajib lagi untuk kita ketahui nih. Hakikat Allah tuh yang seperti apa? Karena sudah tidak mungkin kita menjangkau, jadi kita tidak wajib mengetahui. Yang wajib buat kita secara global, Allah itu mutlak tidak sama dengan ciptaannya. Bahwa ta'ala laisa bijismin musawwarin, maka Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah satu jisim, satu bentuk musawwarin yang bisa digambar, bisa tergambar dalam benak. Seperti kalau kita dibilang apel, maka di hati kita langsung tuh ada gambaran apel gitu. Nggak bisa. Allah SWT Maha suci Allah Ta'ala dari sifat makhluk. Wala bijauharin mahdud, juga Allah itu bukan sesuatu jauhainun, tidak ada mata, wala uzunun, tidak ada telinga, wala ghairu zalika, dan tidak selain demikian itu, min sifatil hawadisi, daripada sifat-sifat ciptaannya. Gitu. Yang begitu kecil itu pula ada ukurannya, begitu. Wala fi qabulil inkisami, juga selain ukuran juga tidak pada menerima bagian-bagian. Allah tidak disifati dengan bagian-bagian. Kenapa? Kalau ada bagian-bagian berarti butuh kepada yang lain, begitu. Wala tahulluhul jawahiru, juga tidak ditempati oleh jauhar, oleh partikel-partikel kecil lah, begitu ya, atom-atom. Kalau kita nih kita ini terdiri dari atom-atom. Yang partikel yang tidak hidup, para ilmuwan mengatakan itu atom. Kalau yang hidup namanya sel, begitu ya, partikel sel. Walaysa bi'ardin, dan bukan sifat. Wala tahulul a'rad, dan tidak ditempati oleh sifat-sifat. A'rad itu sifat-sifat makhluk, bal la yumasilu mawjudan, bahkan Allah Ta'ala itu tidak menyerupai segala keadaan.
yang ada pada makhluknya maksudnya. Wala yumasiluhu mawjudun, dan tidak diserupai Allah Ta'ala oleh keadaan makhluknya. Wala yahudduhu al-miqdaru, tidaklah Allah Ta'ala dibatasi oleh ukuran. Wala tahwihil aqtar, tidak dikuasai oleh benua. Apakah Allah ada di benua mana? Benua Australia, benua Amerika, benua Eropa? Enggak. Wala tuhitu bil jihad, juga tidak dikuasai oleh arah. Wala taktanifuhul arduna was samawatu, tidak pula dikuasai oleh bumi dan langit. Rafi'ud darajati, Allah maha tinggi derajatnya. Ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu. Wa huwa ma'a dzalika huwa aqrabu ilal abdi min hablil waridi. Tapi keadaan Allah Ta'ala ketika itu lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan Allah pula atas setiap sesuatu maha mengetahui, maha menyaksikan. La yumasilu qurbahu qurbul ajsam, tidak menyerupai akan kedekatannya Allah Ta'ala oleh kedekatan jisim, ya. Jadi jangan samakan. Kalau dikatakan Allah Ta'ala itu dekat, bukan dekat seperti ini ada jaraknya begitu, tapi kedekatan yang maknawi, kedekatan yang tidak bisa diindra oleh kita, tidak bisa diukur. Itu kedekatan yang maknawi itu, ya. Kalau kedekatan antara kita itu bisa diukur, tapi dekatnya Allah Ta'ala kedekatan yang tidak bisa diukur oleh kita. Ta'ala an ayahwi makanun, Allah maha tinggi dari dikuasai oleh tempat. Jadi Allah maha suci daripada tempat. Kenapa? Karena tempat itu berarti kalau menguasai Allah, ya tempat lebih berkuasa dong. Nah, ini tidak masuk akal kita. Kama taqaddasa an ayahwi zamanun, sebagaimana maha suci Allah Ta'ala dari dibatasi oleh waktu. Jadi Allah tidak dikuasai tempat sebagaimana Allah tidak dikuasai oleh waktu. Justru Allah lah yang menciptakan tempat dan waktu untuk ciptaannya. Kana qabla ay yakhluqaz zamana wal makana, adalah Allah sebelum Ia menciptakan waktu dan tempat untuk makhluknya. Wa huwal an, Dia Allah Ta'ala sekarang itu ala ma'alaihil kan, Allah ada ya pada keadaannya yang dulu. Jadi justru waktu dan tempat itu adalah ciptaan Allah. Maka secara akal tidak bisa akal kita menerima kalau Allah bertempat pada sesuatu dan dikuasai oleh waktu. Justru Allah lah yang menguasai tempat dan Allah lah yang menguasai waktu. Artinya, jika Allah berkehendak tempat yang disediakan oleh makhluk ini dihilangkan, ya hilang. Begitupun waktu. Jadi tempat dan waktu adalah ciptaan Allah. Begitu. Nah, ini kan lebih spesifik lagi ya daripada penjelasan qidam dan baqa. Jadi berbedanya Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya lebih spesifik lagi, lebih radikal lagi akal kita ya berpikir begitu, menemukan perbedaan itu harus berbeda jirimnya,
Artinya Allah jangan disifati dengan jirim, karena semua jirim itu adalah ciptaan. Jangan sifati Allah dengan sifat, karena sifat itu dia selalu butuh kepada yang lain. Sedangkan Allah tidak butuh apapun. Jangan sifati Allah dengan besar dan kecil, karena sesuatu yang besar ada batasnya, sesuatu yang kecil pun ada batasnya. Begitu. Nah, maka akal kita hanya bisa menerima kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda mutlak dengan ciptaannya. Maka kalau ada bisikan, hakikat Allah bagaimana? Ya hanya Allah sendiri sebetulnya yang tahu. Karena itu kewajiban kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempelajari kalimat la ilaha illallah itu sebatas akal kita menerimanya. Di luar itu tidak ada kewajiban. Yang jelas akal kita hanya bisa menerima kalau Allah mesti berbeda dengan ciptaannya. Wadidduha al-mumasalatu, lawanan sifat berbedanya Allah Ta'ala dengan ciptaannya berarti sama dong, memiliki kesamaan. Wadalilu ala zalika, adapun argumentasi atas itu, ay mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqati, yakni Allah Ta'ala ini secara akal kita berbeda, harus berbeda dengan ciptaannya. Annahu, bahwasannya Allah, ay Allah, bahwasannya Allah, lau kana mukhalifan, ya, lau lam yakun mukhalifan lil makhluqati lakana mumatsilan, kan gitu. Bahwasanya Allah Ta'ala, jikalau, jadi hipotesis lagi nih, jikalau tidak berbeda dengan ciptaannya, lakana mumatsilan, berarti kan sama, ada persamaan. Laha, ya, bagi makhluk berarti ada sama. Jadi sama dan tidak sama itu sama seperti gerak dan diam. Kalau dikatakan gerak, ya berarti tidak diam. Dikatakan diam berarti tidak bergerak. Begitupun dua hal ini nih, sama dan tidak sama, itu ya kalau dia li'anna jami'a ma sabata li ahadil misalaini yasbutu lil akhar, karena seluruh sesuatu yang ada pada dua hal yang dipersamai itu, ya, salah satu dari dua hal yang dipersamakan itu berarti ada pada yang lain. Seperti misalkan kita begini, kita membuat perumpamaan Zaid seperti harimau. Ini walaupun dia dua hal yang berbeda nih. Zaid kan manusia, harimau hewan. Tapi kita katakan Zaid seperti harimau. Kenapa kita katakan Zaid seperti harimau? Karena ada sifat yang sama antara Zaid dan harimau. Oh, ternyata Zaid pemberani. Oh, ternyata Zaid disegani. Sebagaimana harimau ini kan raja hutan, kan begitu. Dia disegani oleh hewan-hewan yang lain misalkan. Maka kita sebut Zaid seperti harimau dikarenakan ilatnya tuh. Kalau dalam usul fikih atau kias, ya, ada penyebabnya gitu. Nah, Allah sama sekali mutlak tidak ada satupun ilat yang bisa menyamakan antara Allah dengan ciptaannya. Saja seperti itu. Wa haitsu wajabat lahul mukhalafatu lil hawadisi istahala alaihi didduha, maka di mana telah wajib bagi Allah Ta'ala itu sifat berbeda dengan ciptaannya, maka mustahil bagi Allah Ta'ala lawanannya, yaitulah mumasalah.
Wa suwarul mumatsalati 'ishrun. Nah, kemudian ini penjelasan lebih detail lagi ya dari Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Wa suwarul mumatsalati 'ishrun. Gambaran persamaan itu ada 10. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik, si pelajaran sifat 20 ini sebetulnya bukan mengenal hakikat Allah, bukan. Tapi mengenal siapa kita, begitu loh. Dengan mengenal kita akan mengenal Allah. Liman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Nah, ada 10 hal yang bisa dipersamakan antara kita nih. Ya, kita sudahi ya waktunya karena sudah habis waktunya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, Al-Fakir sudahi dulu waktunya karena sudah lewat batasnya. Nah, bila waktunya ini melewati ini, video ini tidak bisa diupload ya di YouTube, di TikTok ini. Al-Fakir berharap setiap video yang kita bahas ini bisa diupload, artinya agar supaya bisa diulang-ulang apa yang kita baca ini agar bisa lebih dimengerti, begitu ya. Jadi mohon maaf ya, Al-Fakir batasi karena waktunya sudah terlewat, jadi Al-Fakir pun harus memotong sedikit ini ya, harus jadi supaya bisa diupload ke TikTok untuk saudara-saudara atau siapa saja yang ingin memanfaatkan pelajaran kita ini. Jadi kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan di suwarul mumatsalati 'ishrun. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lafa minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.